Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, para pecinta sobat bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini akan masuk pada poin tentang pemahaman kita terhadap tata bahasa Arab. Sambil kita baca dan nanti sambil kita jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, ya, berkata penulis. Penulis di sini adalah penulis matan Muqaddimah Al-Jurumiyah. Ya, jadi siapa beliau? Wa huwa Abu Abdullah, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji Al-Ma'ruf bibni Ajurrumi, ya, Ajurrum, yaitu nama beliau rahimahullahu taala adalah Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji yang dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Al-Maulud, beliau dilahirkan fi sanatis nataini wa sab'ina wa situmi'ah. Beliau dilahirkan pada tahun 672 Hijriah. Al-mutawaffa fi sanati thalathi wa ishrina wa sab'umi'ah, ya, minal hijrah an-nabawiyah rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal atau wafat pada tahun 723 Hijriah. Beliau mengatakan al-kalamu huwa, nah ini perkataan Ibnu Ajurrum, ya, penulis matannya. Bab yang pertama dibahas adalah tentang al-kalam. Dan ini perlu difahami karena terutama bagi para pemula, ya, apakah yang dimaksud dengan al-kalam? Beliau mengatakan al-lafdhu al-murakkabul mufidu bil wad'i. Lafadz yang tersusun yang memberi faidah bisa difahami bil wad'i, dan tentu dengan al wad'i. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan al wad'i, tapi secara umum al wad'i adalah dalam konteks susunan bahasa Arab. Jadi lafadz atau kata-kata yang tersusun, jadi begitu. Jadi al-kalam dalam bahasa Arab itu kata-kata yang tersusun atau susunan kata yang mana bisa difahami maknanya dan benar dalam susunan bahasa Arab. Itulah yang dimaksud dengan al-kalam. Beliau jelaskan di sini, ya, pensyarah. Wa aqulu lil lafzi al-kalam ma'nayan. Beliau mengatakan lafadz atau kata al-kalam itu mengandung dua makna. Ahaduhuma lughawiyyun wa tsani nahwiyyun. Yang pertama dari sisi bahasa lughawi, dan yang kedua dari sisi nahwu, dari sisi atau dalam perspektif definisi ilmu nahwu. Amal kalamul lughawi, ya, ammal kalamul lughawiyyu fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun, yaitu satu ibarat atau satu ucapan yang mana sesuatu itu bisa difahami, gitu, bisa difahami. Apakah dia lafzan
bentuknya adalah lafaz, kata-kata, am lam yakun, atau bukan kata-kata, kal khat, seperti tulisan, garis, wal kitabah, wal isyarah, ya, dan kitabah atau tulisan, wal isyarah, dan isyarat. Jadi kalau di dalam istilah ahli bahasa, asal sesuatu itu bisa difahami, ya, apakah dia ucapan, gambar, tulisan, isyarat, tapi bisa difahami, ya artinya orang yang mendengar bisa paham, itu sudah disebut dengan al-kalam. Itu secara bahasa, ya, secara lughawi. Tapi kalau al-kalam, ya, dalam istilah nahwu atau dalam peristilahan ilmu nahwu, coba kita dengarkan di sini. Wa ammal kalamu, ya, di sini pada baris ini, wa ammal kalamun nahwiyyu fala budda min an yajtami'a fihi arba'atu umur. Adapun ucapan atau al-kalam dalam istilah ilmu nahwu, fala budda, maka wajib, min an yajtami'a, terkumpul fihi, di dalam al-kalam itu, arba'atu umur, 4 hal. Arba'atu umur, 4 hal. Apa yang pertama? Al-awwal ayyakuna lafdhan. Jadi yang pertama, al-kalam itu harus lafadz. Ya, jadi kalau menurut ahli bahasa tadi, secara isyarat pun sudah termasuk al-kalam, tetapi kalau dalam ilmu nahwu, maka al-kalam pertama harus dia lafadz, sesuatu yang berbunyi, sesuatu yang diucapkan. Yang kedua adalah murakkaban, artinya dia tersusun. Jadi tersusun. Yang ketiga, ayyakuna mufidan. Kemudian susunan kata itu mengandung faidah. Orang yang mendengarnya paham. Ya. Warabi'u, dan yang keempat, ayyakuna maudu'an bil wad'il arabi, yaitu susunannya itu sesuai dengan tata bahasa Arab yang benar. Itu susunannya, ya, sesuai dengan tata bahasa yang benar. Kemudian, ya, jadi 4 syaratnya. 4 syarat bahwa satu atau al-kalam itu dikatakan al-kalam dalam konteks bahasa Arab. 1, dia harus lafadz, tidak boleh isyarat atau tulisan. Ya, dia atau garis saja, ya, tidak boleh isyarat atau garis atau apa. Dia harus lafadz, berbunyi, ya. Yang kedua adalah tersusun atau susunan kata. Yang ketiga adalah difahami maknanya. Yang keempat, sesuai dalam konteks tata bahasa Arab. Ya. Artinya kalau dia tersusun tapi bukan dalam konteks bahasa Arab, belum dikatakan lafadz. Tersusun tapi tidak bisa dipahami maknanya, juga bukan al-kalam. Dan di sini beliau menjelaskan satu persatu ini. Wa makna qaunuhu lafdhan, makna lafadz, ayyakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah allati tubtada'u bil alifi atau tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya. Lafadz itu adalah lafadz yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, dari alif sampai ya-nya.
Jadi kalau ada suara tapi bukan bukan dari huruf Arab, maka tidak disebut lafadz. Ya. Dari mulai alif sampai ya. Contohnya Ahmad, yaktubu menulis, wa sa'idun Sa'id. Fa in kana wahidatan minha, ya. Fa in kana wahidatin min hadhil kalimat ats-tsalath inda nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyah. Ya, jadi kalimat Ahmad, yaktub, Sa'id ini semua tertulis dengan huruf hijaiyah. Ya. Adapun isyarah, fal isyaratu, isyarat tidak dikatakan kalam meskipun orang paham. Pakai telunjuk, ya kasih isyarat. Kalau menurut bahasa bisa itu. Tapi dalam bahasa Arab tidak disebut dengan al-kalam. Ya. Contohnya isyarat seperti tadi telunjuk, ya. Menurut para ahli nahwu dia tidak dikatakan al-kalam karena li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Karena dia tidak terdiri dari huruf-huruf, ya, tidak terucap. Wa in kanat tusamma indal lughawiyyin kalaman, meskipun menurut ahli bahasa, ahli lughah itu disebut dengan kalam li husulil faidati biha, karena orang bisa faham. Wa qaunuhu murakkaban, ya ini dijelaskan seperti yang di awal tadi ditakkid. Adapun yang makna murakkab ayyakuna muallafan min kalimataini au aktsar, nahwu, yaitu terdiri dari dua kalimat atau lebih, seperti Muhammadun musafirun. Ini dua kata, ya. Satu kata Muhammad, yang kedua adalah musafir. Ya. Kemudian contoh yang lain, al ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Yablughul mujtahidu al-majda. Orang yang sungguh-sungguh sampai pada kesuksesan. Walikulli mujtahidin nasibun. Dan setiap mujtahid itu dia mendapatkan apa yang berhak dia dapatkan. Contoh lain, wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Ilmu adalah sebaik-baik yang engkau usahakan, engkau kerjakan. Fa kullu ibaratin min hadhil ibarat tusamma kalaman. Jadi semua kalimat, susunan kata yang kita sebutkan tadi, Muhammadun musafirun dan seterusnya, ini dalam bahasa Arab disebut dengan kalam. Kenapa? Satu, setiap kalimat itu terdiri dari dua kata atau lebih. Ya. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima. Ya. Fal kalimatul wahidatu, ya, kalimat yang satu atau satu kalimat la tusamma kalaman inda nuhat illa idzan dhamma ghairaha ilaiha, ya. Illa idzan dhamma ghairuha ilaiha. Jadi satu huruf tidak bisa dikatakan kalam kecuali huruf yang lain, kecuali
kata ya. Satu kata tidak bisa menjadi kalam kalau kata yang lain tidak menyertainya.